Aruna, selamat datang di Aruna 9 Podcast. Saya Gracia Stefani akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan dalam episode spesial kita kali ini. Universitas Esa Unggul resmi membuka program studi teknik elektro di jenjang sarjana. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan revolusi industri di era 5.0 dengan konsep smart, sustainable, dan sangat future ready. Nah, untuk obrolin keunggulan dan keunikan dari program studi ini, kita kedatangan tamu spesial kita hari ini, Associate Professor Bapak Dr. Insinyur Pawenari, MT, MPM, IPU, ASEAN Engineering, ACPE, juga selaku dosen dan ketua pendiri dari program studi teknik elektro ini, serta praktisi dari konsultan dari Electrical Project Management. Nah, halo Pak Pawenari, Halo, selamat Grace. datang di Aruna Selamat 9 Podcast. Terima kasih. Nah, jadi gini Pak, kan seperti yang kita ketahui, kalau misalkan Esa Unggul tuh udah membuka program studi baru teknik elektron. Jadi saya ingin bertanya nih Pak, kalau boleh diceritakan, apa sih Pak latar belakang yang menjadi pemicu dalam terbentuknya program studi ini? Baik, makasih Grace. Makasih ya pemirsa semua ya, Aruna 9 ya. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diundang ke acara pagi ini. Pertama, kita berdasarkan data dulu ya. Ini data dari Kemendikbud, dari lulusan sarjana S1. Saya punya data di tahun 2020, 1.042 orang lulusan S1. 2021, 1.100.000, 2022, 1.280.000. Ini rata-rata dalam setahun itu S1 itu 1 jutaan ya, se-Indonesia ya, Irs ya. Nah, kalau kita masuk lagi ke dalam, kita melihat dari ini ada penelitian dari Media Indonesia ya, tahun 2020 juga menyebutkan bahwa lulusan teknik dari 1 juta itu 60 ribuan. Teknik saja ya, 60 ribuan. Nah, 60. Tadi kalau kita masuk lagi ke dalam, dari 1 juta, 60 ribu, masuk lagi ke teknik elektro saja, itu rata-rata cuma 10 ribu. Karena teknik cukup banyak ya, ada mesin, elektro, sipil, dan lain-lainnya. Itu rata-rata cuma 10 ribu. Nah, saya coba adu ya, kita lihat dengan kebutuhan sarjana teknik elektro. Terutama di saat ini kan Indonesia sedang 35.000 megawatt ya, kita butuh sarjana teknik elektro cukup banyak. Ini saya juga pegang data di sini adalah dari RUKN dan RUPTL 2019-2021 itu menyebutkan kebutuhan sarjana teknik elektro itu rata-rata 14.000, ya tepatnya 14.325. Jadi ada kesenjangan ya, ada kekurangan dari 10.000 dibutuhkannya 14.000. Artinya sarjana teknik elektro itu worth it loh gitu. Kita butuh loh sarjana elektro. Nah, maka dari situ Esa Unggul berperan untuk membangun atau mendirikan prodi teknik elektro untuk mengisi kekurangan tersebut, Grace. Kalau lebih seperti itu, Grace ya. Iya, karena sangat dibutuhkan sangat sekali dibutuhkan teknik elektro itu ya, Pak. Betul. Nah, selanjutnya nih, Pak. Kan apa sih, Pak, yang membedakan teknik elektro Universitas Esa Unggul dengan teknik elektro di universitas lain? Apa tuh keunggulan utamanya tuh, ya, Pak? saya juga punya rekodnya ya. Ini punya kita sebelum kita nyusun, kita mengajukan ke Dikti, dan Dikti juga ditanya itu pertanyaan. Grace itu bagus sekali itu ya. Nah, kita juga tetap tidak melupakan pohon teknik elektro basic awal ya. Elektro itu ada arus kuat, ada arus lemah ya awalnya, ada telekomunikasi. Nah, jadi sehingga teknik elektro arus kuat itu teknik tenaga listrik namanya. Kita juga ada. Yang kedua adalah teknik elektronika. Nah, ini fokus kepada smart tadi ya, Mbak Grace bilang ya. Jadi elektrifikasi, smart teknologi, ITC dan lain-lain ada di teknik arus lemah. Dan yang ketiga, nah ini penting lagi, Grace, kita buka yang namanya elektromedis. Nah, elektromedis ya. Ini pemirsa sekalian semua, bahwa teknik elektro itu kalau kita tanya kemana sih alumni teknik elektro? Di mana-mana ada. Elektro itu bisa di perumahan dibutuhkan sarjana elektro, di industri dibutuhkan sarjana elektro, di kantor dibutuhkan sarjana elektro, di rumah sakit khususnya. Rumah sakit sekarang ini alat-alat medisnya itu sudah pakai digitalisasi semua. Itu yang dibutuhkan sarjana teknik elektro. Nah, disitulah keunikan kita. Kita bisa mengisi pos-pos yang digitalisasi saat ini. Kalau lebih situ, Grace.
Iya. Gitu Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, yang saya tahu nih visi dari program studi teknik elektro ini kan smart dan sustainable ya Pak, Betul, bener heeh. banget kan. Nah, kalau gitu boleh gak sih dijelaskan lebih lanjut terkait visi ini, maknanya seperti apa Iya. dan bagaimana implementasinya nanti? Ya betul ya, memang apa yang disampaikan Grace ya, ini saat ini memang dunia digital ya, dunia digitalisasi tadi mulai dari 4.0, 5.0, ya kita udah mulai robotik, sistem elektrifikasi, sistem IoT, ya semua itu udah menggunakan. Saya bisa menghidupkan lampu kalau dulu hanya pakai saklar on off, sekarang udah pakai handphone. Saya di Keren rumah banget. bisa mematikan, menutup pagar saya pakai handphone. Ya semua udah sistem digitalisasi, smart energetika. Komunikasi. Begitu juga di pabrik, begitu juga di rumah sakit. Jadi kontrol rumah sakit, operasi dan lain-lain itu sudah pakai digitalisasi. Maka disebut smart ya, smart elektrifikasi. Dan sustainability, kita juga peduli terhadap lingkungan ya. Kita juga menstabilkan semua kebutuhan elektrikal. Kita juga bicara nanti tentang karbon ya, kita juga bicara tentang waste to energy. Jadi kita nanti akan dibahas di teknik elektro kita ini. Ya, Oke. kita selamat bergabung di teknik elektro Esa Unggul ya. Iya. Itu sih kurang lebih. Oke, siap. Selanjutnya nih Pak, yang terakhir nih Pak. Nah, kalau saya jadi mahasiswa baru nih, terus saya tertarik nih buat masuk ke Teknik Elektro Universitas Esa Unggul nih Pak. Kira-kira ada gak sih Pak pengalaman menarik yang bisa saya harapkan bisa di tahun-tahun awal kuliah nih? Ya itulah kelebihan yang kita tawarkan nih buat mahasiswa baru nanti. Mahasiswa baru nanti dapat ilmu teori, dapat ilmu praktek, ya, dapat ilmu sertifikasi nanti ya namanya ya. Jadi tidak hanya belajar teori di kita juga menyiapkan laboratorium yang sudah bentuk baik yang konvensional dan digitalisasi. Dan dosen kita adalah dosen tidak hanya teoritis, Grace, termasuk dosen praktisi yang sudah pengalaman di dunia elektrikal, ya di industri elektrikal se-Indonesia. Jadi mahasiswa, kamu nanti kalau udah masuk, baru semester 1, semester 2 aja sudah mengalami nuansa elektronya akan tinggi gitu ya. Sehingga kamu akan menyelesaikan pendidikan itu dan semangat. Seperti kita ketahui tadi, kebutuhannya sangat tinggi sekali. Iya. Kamu belum lulus saja, insya Allah sudah akan dibutuhkan, di-izon gitu ya, di-izon untuk industri-industri yang kita sudah kerjasama ya. Gitu guys, kurang lebihnya guys. Aduh, terima kasih banyak ya Pak atas Ya. penjelasannya tentang perkenalan program studi teknik elektro ini. Wah, seru banget ya Sobat Aruna. Nah, kita jadi dari podcast ini kita jadi mengetahui bahwa ternyata sangat dibutuhkan sekali sarjana teknik elektro. Dan kita juga mengetahui visi dan keunggulan utama dari teknik elektro sendiri serta pengalaman-pengalaman menarik yang bisa merasakan langsung dari praktisi-praktisi yang sudah mempunyai pengalaman di bidang teknik elektro sendiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode pertama kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya nggak kalah menarik, yang kita akan membahas kurikulum dan profil lulusan dari program studi teknik elektro Universitas Esa Unggul. Sampai jumpa. Bye-bye.